Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Asrin Yansar dari Prodi Manajemen semester 4 dengan NIM 2211082027. Baiklah, saya akan menjelaskan materi 5C dengan 7. Baiklah, adapun karakter. Kriteria yang pertama adalah hak karakter, yaitu melihat bagaimana karakter dan latar belakang calon peminjam atau nasabah yang mengajukan kredit. Kriteria karakter ini akan dilihat dari wawancara yang dilakukan oleh pihak bank. Biasanya bagian customer service dari karakter ini akan dapat dilihat juga bagaimana reputasi calon peminjam tersebut. Apakah pernah memiliki catatan tindak kriminal atau kebiasaan buruk dalam keuangan, seperti tidak melunasi pinjaman. Yang kedua, capacity. Kriteria kedua adalah capacity atau kerap disebut juga dengan capability, yaitu bagaimana kemampuan calon peminjam dalam membayar kreditnya. Kriteria ini dilihat dari bagaimana nasabah tersebut menjalankan usahanya atau seberapa besar penghasilan yang diterima tiap bulannya. Jika pihak bank menilai bahwa nasabah tersebut tidak memiliki kemampuan cukup untuk membayar kredit, maka besar kemungkinan ajuan kreditnya akan ditolak. Yang ketiga, kriteria selanjutnya adalah kapita. Satu atau modal yang dimiliki calon peminjam yang khususnya diberlakukan pada nasabah yang meminjam untuk usaha atau bisnisnya, dengan mengetahui modal atau aset yang dimiliki usaha nasabah tersebut. Pihak bank dapat sumber pembiayaan yang dimiliki. Selain itu, pihak bank juga dapat melihat bagaimana laporan keuangan dari usaha yang dijalankan nasabah untuk kemudian dijadikan acuan apakah memang layak diberikan kredit atau tidak. Selanjutnya, kolateral. Kriteria keempat adalah kolateral atau jaminan yang diberikan pada calon peminjam saat mengajukan kredit kepada bank sesuai dengan namanya. Jaminan ini akan menjadi peminjam atau pelindung bagi pihak bank jika nantinya nasabah tidak dapat membayar pinjaman yang diambil. Oleh karena itu, idealnya besarnya jaminan yang bersifat fisik ataupun non-fisik lebih besar jumlahnya, lebih besar dari kredit yang diberikan. Selanjutnya, condition. Kriteria dari prinsip 5C yang terakhir adalah condition, yaitu kondisi perekonomian baik yang bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan nasabah. Jika memang kondisi perekonomian sedang tidak baik atau sektor usaha nasabah tidak menjanjikan, biasanya bank akan mempertimbangkan kembali dalam memberikan kredit. Hal ini terkait kembali dengan bagaimana kemampuan nasabah dalam membayar pinjamannya. Nanti yang tertentu terpengaruhi atas kondisi ekonomi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 7P. Yang pertama, personality. Kriteria pertama adalah personality, yaitu kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kreditnya. Kriteria ini hampir sama dengan kriteria karakter dari prinsip 5C yang telah dijelaskan di atas, di mana melihat bagaimana keseluruhan kepribadian nasabah, mencakup sikap dan perilakunya sehari-hari. Baiklah, yang kedua, party. Yang kedua, dalam prinsip 7P adalah party, di mana calon peminjam dimasukkan ke dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. Biasanya pihak bank mengklasifikasikan nasabah berdasarkan modal yang dimiliki, kepribadian, loyalitas, dan lain sebagainya. Dengan adanya perbedaan klasifikasi dan golongan ini, akan ada perbedaan pula dalam pemberian fasilitas kredit nantinya. Yang ketiga, purpose. Kriteria yang ketiga adalah purpose, yaitu apa tujuan dari calon peminjam dalam mengajukan kreditnya pada lembaga keuangan. Pihak bank perlu mengetahui untuk apa dana tersebut akan digunakan. Misalnya untuk modal usaha, investasi, biaya pendidikan, atau justru kegiatan konsumtif. Hal ini juga akan menyesuaikan dengan fokus dari bank atau lembaga keuangan tersebut. Misalnya, jika bank tersebut berfokus pada pengelolaan modal maka akan tepat bagi nasabah yang mengajukan kredit untuk usaha. Yang keempat, prospek. Kriteria keempat dari prinsip 7P adalah prospek, yaitu bagaimana prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon peminjam. Tentu saja prinsip ini berlaku khusus bagi nasabah yang mengajukan pinjaman untuk modal usaha atau bisnis yang dikelolanya. Dengan mengetahui apakah usaha dan bisnis tersebut
memiliki prospek ke depan yang bagus atau tidak. Maka bank pun dapat memprediksi bagaimana perkiraan kemampuan bayar dari nasabah. Yang kelima, payment. Masih berkaitan dengan kriteria sebelumnya. Kriteria yang kelima ini juga bertujuan mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjam. Prinsip payment dilihat dari sumber pendapat nasabah, kelancaran usaha yang dijalankan hingga prospek dari usaha tersebut. Dengan begitu, pihak bank atau lembaga keuangan dapat menilai apakah nasabah tersebut memang dapat membayar kreditnya atau tidak. Yang keenam, profitability. Kriteria keenam adalah profitability, di mana pihak bank melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Sama seperti beberapa kriteria sebelumnya. Kriteria ini lebih dikhususkan pada nasabah yang meminjam untuk keperluan usahanya. Semakin tinggi tingkat profitability dari calon peminjam, maka akan semakin tinggi pula kemungkinan kredit yang diajukan dapat disetujui bank. Yang ketujuh, protection. Tidak jauh berbeda dengan kriteria kolateral. Pada prinsip 5C kriteria protection ini juga mengacu pada jaminan yang dapat diberikan oleh calon peminjam selain jaminan berupa barang seperti aset, rumah, atau perusahaan. Protection ini juga dapat berupa jaminan asuransi yang dimiliki oleh nasabah. Baiklah, cukup sekian dari penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.